Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmalia Rismayanti dengan NRPC 11978 dari kelas manajemen 5B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat skema latar belakang. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada apa itu skema latar belakang. Nah, sebelumnya skema itu apa sih? Skema pada umumnya adalah suatu bentuk rancangan atau kerangka yang membuat gambaran tentang bagaimana cara mencapai suatu tujuan. Nah, skema latar belakang ini berguna untuk menemukan sebuah gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari sebuah teori atau aturan, sehingga nantinya perbedaan harapan dan kenyataan ini akan menjadi permasalahan di dalam karya ilmiah yang akan kita buat. Nah, setelah tahu tentang apa itu skema latar belakang, langkah pertama untuk membuatnya yaitu menentukan topik utama. Di sini saya mengambil contoh topik yaitu sistem pengendalian manajemen dan kinerja perusahaan. Setelah menentukan topik yang akan kita bahas, langkah kedua adalah membuat harapan dan kenyataan. Nah, di sini harapan dari topik yang saya ambil, poin yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen mampu mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi untuk merubah perilakunya. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen mampu meningkatkan kinerja dan peluang perusahaan. Dan yang terakhir, sistem pengendalian manajemen secara efektif dan efisien dapat mencapai tujuan utama perusahaan. Namun, pada kenyataannya, sistem pengendalian manajemen tidak berjalan secara optimal dan otomatis. Yang kedua, kinerja perusahaan terus menurun. Yang ketiga, sering dijumpai bahwa suatu perusahaan mempunyai sistem pengendalian manajemen yang baik namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, sistem pengendalian manajemen tidak didukung dengan sumber daya manusia yang optimal dan berkualitas. Setelah membuat harapan dan kenyataan, langkah ketiga yaitu menentukan gap atau kesenjangan. Nah, di sini gap yang dihasilkan dari ketimpangan harapan dengan kenyataan dari topik yang saya ambil yaitu kesenjangan hasil kinerja perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen yang belum optimal. Setelah ketiga langkah tersebut selesai, barulah kita menyusunnya menjadi sebuah skema latar belakang seperti gambar ini. Nah, di bagian paling atas itu ada topik yang kita ambil tadi. Lalu di bagian kiri dan kanan ada harapan dan kenyataan. Nah, ketimpangan dari harapan dan kenyataan ini menghasilkan sebuah gap atau kesenjangan. Gap ini diposisikan di tengah-tengah antara harapan dan kenyataan. Setelah 3 poin ini selesai, barulah kita menentukan judulnya. Di sini judul karya ilmiah dari topik yang saya ambil yaitu pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai cara membuat skema latar belakang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.